Bapak Ibu yang terkasih, Kong Si Facai, Kyong Hee yang belum sempat ya disapa. Nah, kita semua bersyukur hari ini bisa kumpul lagi, mungkin habis Imlek, acara keluarga besar dan segala macam. Ya, Bapak Ibu, minggu ini atau hari ini kita akan membahas topik yaitu fokus gereja kita di 2025 ini, ya, Bapak Ibu. Jadi apa itu? Mari kita akan lihat sama-sama. Ya, kita baca yuk kata-kata yang ada di tengah itu. One to another ya, sama-sama 2, 3. One to another ya. Apa itu one to another? One-nya be a disciple atau menjadi murid atau dimuridkan. Kemudian to another, to disciple others, untuk memuridkan orang lain. Jadi dimuridkan untuk memuridkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya banyak keliling ketemu teman-teman pendeta, hamba Tuhan. Kita suka banyak ngobrol tentang gereja ya. Dan ada satu kesimpulan dan juga ternyata ada satu survei atau riset yang menemukan bahwa di gereja kebanyakan kita melakukan banyak hal ya. Ada ibadah, ada fellowship, ada penginjilan, ada seminar. Tapi yang paling jarang dan juga paling sulit ya para pendeta katakan, kita mau jalanin pemuritan. Jadi pemuritan sekaligus itu amanat agung, tapi sekaligus juga kita paling nggak taati saudara. Nah ini isu yang besar dan isu yang menjadi challenge kita semua. Padahal Bapak Ibu tahu di Abalaf sudah bertahun-tahun kita sepakat punya visi ini. Coba kita baca yuk visinya sekali lagi ya. 2, 3. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Kita konsentrasi di kalimat pertamanya saja, menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Berarti sejak dari awal memang gereja kita sepakat kalau semua anggota jemaat kita bukan cuma berhenti jadi orang percaya, tapi harus menjadi murid Kristus. Coba katakan lagi sama sebelahnya, kamu jangan jadi sekedar orang percaya, katakan. Ya, jangan sekadar jadi orang percaya. Jadi apa? Murid Kristus, ya. Itulah perintah Tuhan bagi kita semua ya, melalui komunitas sejati. Nah, bagaimana caranya kita akan lihat hari ini. Kalau bicara pemuritan, Bapak Ibu, ini nggak cukup di zaman Yesus hidup, tapi dari perjanjian lama kita sudah tahu pemuritan itu udah dijalanin. Coba kalau di perjanjian lama siapa contohnya Bapak Ibu? Siapa contohnya pemuritan? Hah? Siapa tokohnya? Misalnya siapa? Hah? Musa, ya. Muridin siapa? Yosua, ya. Itu contoh langsung ya. Kalau enggak Yosua enggak bakal siap pede jadi penerusnya si Musa untuk bisa bawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian ya. Lalu ada satu nabi, siapa tuh? Elia, muridin Elisa ya. Elia tuh nabi besar ya. Tapi dilanjutkan sama muridnya Elisa ya. Seorang peternak ya, lagi sibuk sama sapi-sapinya. Tapi memang dipanggil Tuhan untuk bisa jadi murid Elisa, disiapkan berikutnya jadi nabi. Jadi Bapak Ibu, sejak perjanjian lama pun pemuritan itu menjadi budaya yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru jelas Yesus ya. Ada tokoh lain setelah Yesus yang sangat kental dengan pemuritan. Siapa contohnya? Paulus ya, muridin siapa? Timotius. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya bicara pemuritan ini bicara hal yang kita udah tahu sama-sama. Cuma problemnya kenapa kita nggak lakukan dengan serius? Presentasenya belum besar. Orang yang hidup di pemuritan, dari yang bersaksi-bersaksi puji Tuhan ya mereka ngalami. Tapi mungkin kita semua ada yang kebanyakan belum ya di pemuritan. Nah Bapak Ibu mari kita bahas sama-sama. Dikatakan tadi one to another. One-nya di sini siapa ini ya? Dikatakan di dalam Matius 4 ayat 19 dan 20. Mari kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini kata pertama yang Yesus katakan kepada orang yang direkrut jadi muridnya Tuhan. Ya, kejadiannya adalah
di tepi Danau Galilea, di mana waktu itu ada 4 nelayan sedang sibuk dengan kapalnya dan nelayannya. Apa yang terjadi? Mereka semalam-malaman cari ikan dan tidak dapat ikan satupun. Bisa bayangin Bapak Ibu. Mereka bukan orang asing, nelayan senior, profesional di Danau Galilea. Istilahnya danaunya mereka lah itu. Mereka sampai apal kali tempat titik-titiknya yang ikannya banyak udah biasa. Sehari-hari juga mancing atau jala ikan. Tapi malam itu malam spesial. Mereka kagak dapat ikan sama sekali. Jadi heboh nih saudara. Dalam posisi frustrasi, posisi lagi bete, kesel, nggak dapat ikan. Nggak pernah. Kejadian begini nggak pernah saudara. Nah saya percaya dalam hidup setiap Bapak Ibu pernah ngalami suasana situasi yang bete kayak begitu saudara ya. Coba tanya sebelahnya, pernah lu bete kayak begitu lu? Hah? Apa aja gagal gitu, apa aja mentok gitu ya. Kayaknya di titik kacau balau gitu ya. Waduh kenapa bisa begini semua nih, berantakan semua gitu ya. Hidup berantakan, frustrasi, putus asa, kecewa, marah, campur aduk deh. Tapi saya percaya kadang Tuhan izinkan satu situasi yang membuat kita memang harus cari jawaban. Kita nggak tahu jawabannya soalnya. Mereka sudah pengalaman dan hari itu mereka gagal total. Tapi yang terjadi, Yesus tunggu mereka sampai titik itu dan Yesus datang sama mereka. Lalu apa yang dikatakan? Terjadi percakapan. Sebelumnya apa? Yesus bilang ini, kamu dapat ikan? Enggak dapat, semalaman capek gitu ya. Coba tebar jalamu di satunya lagi. Ini apa-apaan ini? Ini bukan nelayan, kita nelayan lebih jago kali. Tapi karena kita udah frustrasi, ya udah deh taat aja. Dia tebar jalannya di sisi yang lain. Enggak taunya sampai koyak itu jalan saking kebanyakan ikan sudah. Dan itu pengalaman yang amazing, mujizat. Kenapa? Mereka tahu betul, kan udah dari semalam nggak dapat ikan. Kita udah coba segala cara kan. Tapi hari ini ada orang nih yang dari jauh kan waktu itu mereka di tengah danau. Dari jauh teriak-teriak, siapa dia itu ya. Jadi kita turutin dan akhirnya ikannya begitu banyak gitu ya. Terus mereka sampai, terus Yesus ngomong ini, mari ikutlah aku. Tiba-tiba apakah ada orang asing yang tadi aneh ini yang bikin perintah, yang bikin mujizat ini tiba-tiba nanya, mari ikutlah aku. Nah Bapak Ibu saya mau kasih background ya tentang kisah kejadian Matius 4 ini. Yaitu apa? Yang disebut Talmidim atau murid Rabi. Bapak Ibu di zaman itu di daerah Galilea, Galilea itu daerah yang religius ya. Pemuda-pemudi di sana biasa pendidikannya sangat kuat tentang kitab Taurat. Jadi anak-anak SD itu belajar kurikulumnya ngapalin 5 kitab dari Kejadian sampai Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bapak Ibu kalau pernah baca kitab Imamat aja ya, kadang bete juga tuh baca Imamat ya, atau Bilangan apalagi, angka-angka aja tuh ya. Kalau Kejadian masih banyak kisahnya kan, Keluaran juga ya. Tapi kalau yang lain-lain itu mereka apalin di usia SD. Bisa bayangin anak kita yang SD, umur-umur ya kan, dari umur 7 sampai umur 12 tahun ngapalin 5, itu sampai ngelotok sudah. Wah lalu lanjut SMP, ngapalin sisa perjanjian lama sampai ngelotok. Jadi udah 5 kitab suci kan ada 39 pasal, 39 kitab, itu 34-nya dihafalin sampai ngelotok. Itulah kurikulum utamanya anak-anak kita di zaman itu di Galilea. Wah luar biasa. Nah sampai lulus, kalau kita mungkin di international school O level ya, mereka harus milih college. Betul ya kalau kita ya college. Di mereka tidak milih seperti universitas atau jurusan kuliah, tapi mereka milih rabi. Jadi profesi yang paling mulia dan paling luhur di waktu itu jadi rabi. Terhormat banget gitu dibanding profesi manapun. Dan cara kuliahnya private school sama rabi. Nah rabi itu macamnya banyak, jenisnya banyak. Rabi jago mana, beda-beda rabi beda jagonya. Jadi beda jurusan bahasa kita kan. Jadi mereka waktu milih mau jurusan apa kuliahnya, dari cari rabi yang spesialis di jurusan itu. Nah itu Bapak Ibu bisa mengerti. Rabi, kita datang sama rabi yang kita pilih terus kita daftar. Rabi
bolehkah saya diterima jadi muridnya Rabi? Nah itu ya istilahnya. Ya, lalu Rabi interview biasanya, interview. Bagaimana cara Rabi terima dan seleksi? Rabi akan lihat apakah calon murid ini bisa belajar dan diubah akan jadi seperti saya, seperti Rabi. Kalau dia ya kita lihat ini mirip-mirip saya, gaya ngomongnya, pengetahuan Alkitabnya, caranya apa, cocok saya poles dikit jadilah kayak saya ya. Saya menduplikasi sebagai Rabi kepada murid saya, orang ini pasti diterima. Bapak Ibu bisa paham ya. Tapi kalau kita lihat, aduh ini murid jauh banget dah. Mau jadi kayak saya mesti doa puasa banyak ini. Saya mesti marah-marah kali baru bisa berubah ini orang. Enggak saya enggak terima. Kenapa? Rabi pun punya tempat, rumah yang terbatas kamarnya. Karena dia tinggal serumah. Berapa lama Bapak Ibu tahu tinggal serumahnya? 15 tahun saja. Bayangin, dari umur 15, wisudanya umur 30 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kenapa Yesus ngelayaninya umur 30 tahun? Kenapa enggak pas 20 tahun gitu lebih muda dikit kek? Karena Yesus kalau kita lihat di Alkitab, terakhir dicatat waktu dia 12 tahun. Lagi di bait Allah, ngobrol sama ahli Taurat, betul ya? Dicari-cari sama mama papanya kan. Nah itu terakhir recordnya 12 tahun, habis itu gak ada catatan. Tiba-tiba nongol 30 tahun. Selama itu ngapain? Jawabannya lagi kuliah jangan diganggu gitu jawabannya ya. Jadi lagi ikut Rabi, kita gak pernah tahu persis Rabinya dia waktu itu siapa yang terima dia. Tapi Yesus pasti diterima lah, ya Yesus murid unggul ya. Jadi dia udah lulus wisuda 30 tahun, baru launching bisa melayani. Nah bisa paham ya, jadi kenapa dia baru bisa 30 tahun melayani. Jadi dia seorang Rabi juga. Jadi waktu Simon dan si Andreas, Yohanes, Yakobus ya ada 4 orang murid pertamanya Yesus. Simon saudaranya Andreas, Yohanes saudara Yakobus, anak Zebedeus katanya. Itu semua nelayan. Ya, mereka berempat di satu kampung. Ya. Nah Bapak Ibu, apa kesimpulan tentang para nelayan ini? Umur-umurnya Simon umur 20-an sampai 30-an tahun. Kalau mereka jadi nelayan hari itu, artinya mereka kagak diterima di Rabi manapun. Itu maksudnya. Mereka kalau pinter atau kepilih, mereka nggak jadi nelayan. Mereka lagi sekolah sama Rabinya. Jelas ya? Jadi mereka posisinya tertolak, fail, tidak diterima sama Rabi manapun. Dari Rabi paling jago di kota sampai Rabi kampungnya dia kagak terima mereka. Jadi benar-benar nobody lah. Mereka orang biasa aja, gak kehitung lah, gak terhitung oleh bilangannya para Rabi. Jadi mereka dalam posisi udahlah kita gak bisa jadi Rabi, kita balik ikut papa jadi nelayan aja. Lanjutin profesi papa kita. Nah gitulah posisinya ya. Jadi mereka orang biasa saja, bukan orang hebat-hebat juga. Nah Yesus justru pilih mereka. Ya katakan sama sebelahmu, kamu juga orang biasa saja tapi kamu dipilih juga. Katakan sebelahnya ya, kamu juga, kita semua orang biasa-biasa aja sih. Ya gak bisa sombong, biasa-biasa aja sih kita. Tapi Yesus pilih kita nih masalahnya, kayak Simon dipilih ini ya. Jadi waktu Simon seorang frustrasi yang udahlah nelayan aja udah puji Tuhan lah, syukurlah bisa kerja dapat uang dari profesi yang papa sudah kasih contoh kita lanjutin. Tapi hari itu mereka fail dan mereka alami mujizat. Yesus bilang apa? Mari ikutlah aku. Kata mari ikutlah aku itu kata yang paling ditunggu sama pemuda-pemuda Yahudi. Kenapa? Itu artinya apa? Aku terima kamu jadi muridku. Itu arti mari ikutlah aku. Jadi kalau kelulusan itu atau penerimaan itu diucapin dengan mari ikutlah aku. Bahasanya kamu saya terima begitu. Bangganya minta ampun Bapak Ibu dengar kata itu Pak. Sebangga apa? Seperti anak kampung yang suka main bola diterima sama Patrick Kluivert jadi tim nasional. Kira-kira begitu bangganya. Bisa bayangin? Anak kampung yang suka main bola direkrut sama Patrick Kluivert untuk jadi tim nasional. Bangganya minta ampun siapa saya. Waktu anak muda kampung itu kepilih jadi pemain bola tim nasional. Satu kampung seminggu rayain itu kemenangan itu ya. Waduh dari kampung kita dia jadi pemain nasional gitu. Sebangga itu. Sebangga seorang gadis desa yang masuk grand final Indonesian Idol. Nah, kira-kira begitulah. Jadi bangganya minta ampun. Sukacitanya minta ampun. Nggak mungkin nolak lagi. Pasti langsung berangkat. Mau jual sawah kayak langsung berangkat ke Jakarta gitu kan.
Supaya apa? Kita jadi masuk Indonesian Idol atau kita jadi pemain nasional. Nah itulah suatu posisi yang menjadikan waktu itulah murid-murid atau belum murid ya, nelayan-nelayan ini begitu kagetnya diucapin mari ikut laku. Kata ini bukannya kita pernah tunggu-tunggu berapa tahun lampau dan kita nggak pernah terima gitu. Kita nggak pernah kepilih gitu. Tapi hari ini bukan cuma rabi kampung loh, ini rabi dahsyat ini. Rabi yang hebat banget begini, yang gak sembarangan bisa jadi muridnya ini. Milik kita, siapa kita? Waduh bangganya minta ampun. Coba senggol sebelahnya. Kalau lu diomongin begitu, lu bangga atau lu mikir-mikir berapa kali gitu? Doa dulu ya Pak, mikir dulu ya Pak, saya mau terima apa enggak ya. Siapa butuh siapa lagi? Ngerti gak saudara? Yang rebutan ini milih rabi banyak banget. Tapi rabinya nolak dan pilihnya kita loh saudara. Ini suatu hal yang kita harus sadari, menjadi murid Yesus itu panggilan yang luar biasa. Artinya apa? Kalau kamu dipilih, Rabi Yesus tahu betul kamu pasti mampu berubah serupa Yesus. Itu dia. Tepuk tangan buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Berarti Yesus yakin kamu bisa diubah menjadi serupa Yesus. Makanya kamu dipilih. Ya kan tadi Rabi milih seperti orang yang paling bisa mudah diubah jadi seperti Rabi. Duplikasi si Rabi menjadi hidup saudara. Itulah tanda-tanda yang penting Bapak Ibu. Jadi Rabi Yesus sekarang pilih kita. Dan hebatnya kalau dulu Rabi itu kan jalan muridnya ngikutin. Tinggal bareng liatin terus teladannya si Rabi. Tapi Rabi Yesus bukan cuma di depan kita jalan, kita ikutin. Rabi Yesus tinggal di dalam hidup kita. Wow. Dia bukan cuma kita pelototin tapi kita sampai terseok-seok gitu ngikutin dia. Tidak. Sang Rabi itu tinggal di dalam roh kita. Di hati kita. Memimpin hidup kita dari dalam saudara. Udah otomatis pasti kita ngerti bagaimana kita diubah Tuhan. Karena dia bukan cuma kita contohin. Tapi dia yang atur hidup kita sepenuhnya. Ini dia Bapak Ibu. Jadi katakan sebelahnya, Yesus sudah tinggal di mana? Katakan. Yesus tinggal di mana? Di hati kita. Amin. Kita bukan cuma serumah sama Yesus seperti Rabi, kita bukan lihat Rabi tapi Yesus tinggal di dalam kita. Nah ini yang bikin kita yakin satu hal yang perkara dahsyat. Nah sekarang kita lihat mereka segera meninggalkan jala ya dan berangkat ikut Yesus. 4 orang itu pertama saudara ya. Nah apa arti jala dalam hal ini? Jala memang profesi mereka sebelumnya, nelayan. Betul ya? Tapi bukan berarti kalau kita jadi pengikut Yesus, murid Yesus langsung pada tinggalin kerjaan gitu. Tinggalin bisnis, kan enggak. Ya, apa maksudnya jala? Jala bicara hidup lama kita. Jala bicara segala kehidupan yang menghalangi engkau jadi pengikut Yesus. Itu jala. Apapun yang kau kerjakan, apapun gaya hidupmu, apapun kesibukanmu, apapun hobimu, apapun ya hal yang kau buat yang menghalangi engkau jadi murid Yesus, itulah jalamu. Mereka tinggalkan jalannya, tinggalkan hidup lamanya dan segera langsung pilih ikut Yesus. Enggak ikut lagi hidupnya dia yang lama. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, apakah jala kita? Ini penting. Coba sharingkan nanti di Komsel minggu ini, apa jala yang membuat kita kadang sulit untuk ikut Tuhan total, untuk ikut Tuhan radikal. Kenapa Bapak Ibu? Dulu sebagai orang berdosa, kita ikut siapa? Ikut iblis. Kita ikut setan, kita ikut dunia, kita ikut maunya kita, ego kita, mau kita lah. Dan kita makin jauh dari Tuhan tersesat kan? Kita binasa kan? Itu hidup lama, itu jala kita semua itu hidup lama kita. Tapi sekarang sejak dipanggil Yesus, engkau langsung respon, engkau langsung mau. Dan engkau berkata, aku tinggalkan yang lama. Karena aku udah dapat yang lebih baik, lebih mulia, lebih indah. Aku tinggalkan yang lama. Yesus enggak mau kasih kompromi sedikit pun Bapak Ibu. Makanya kita harus tinggalkan segalanya untuk ikut Yesus. Nah saya mungkin kasih ilustrasi supaya lebih paham lagi ya. Coba nih, Su Henry. Kalau misalnya saya kasih satu challenge buat Su Henry ya. Ya Su Henry, iya lu. Oke. Ada satu harta karun nih Su Henry. Di tengah-tengah pedalaman Amazon. Hutan lebat terlebat di dunia Amazon. Weh ya banyak binatang buas, banyak pokoknya repot lah sampai sana tuh ya.
Tapi hartanya di tengah-tengah hutan Amazon itu sebesar 1 miliar US dollar. 16 triliun. Lu ambil nggak tuh challenge itu? Hitung-hitung dulu dong. Charter pesawat berapa, ya sewa guide ya, orang Indian lokal berapa, ya. Terus yang kasih challenge kasih Sherlock lagi, Henry. Kalau nggak ada Sherlocknya kan repot ya. Lu coba dikasih, lu cari aja lah. Ya susah dong nyari segitu luas. Tapi di Sherlock titiknya. Ambil nggak? Ambil lah ya. 16 triliun, ambil lah ya. Pasangnya dolar ya. Jadi biaya nggak seberapa lah biaya, betul ya? Hitung-hitung cuan besar, gitu ya. Ambil. Resikonya ya nanti gua carilah, gua bukan cuma guide, ada pasukan juga, bayarlah tentara bayaran lindungin kita segala macam deh ya. Nanti kalau ketemu ada suku kanibal kita lawan aja ya. Pokoknya kita udah hitung-hitung semua resiko. Ya, pokoknya gua bawa pulang 16 triliun cuan lah. Paling keluar berapa sih gitu kan. Nah, ambil kenapa? Karena besarnya upah yang didapat. Betul nggak? Tidak sebanding dengan harga yang kita bayar. Ya jauh besar dong. Ya ambil. Apa artinya ikut Yesus? Itu dia maksudnya. Kalau kamu lihat panggilan ikut Yesus itu begitu mulianya. Kalau tadi di ilustrasi analoginya seperti 16 triliun itu. Sebesar mulia harga berharganya itu. Apapun harganya kita ambil. Kenapa? Jauh lebih indah lagi. Ngapain kita main yang begini-begini yang gak bener hidup dunia yang tipu-tipu. Kita mending dapat yang asli, yang sejati, yang benar jelas. Kita ambil, betul gak Bapak Ibu? Coba senggol sebelahnya, kalau lu ambil apa enggak? Coba tanya sebelahnya coba. Hah? Panggilan mulia itu diambil apa enggak? Jangan-jangan gak yakin ini panggilan yang mulia gitu kan. Nah itu dia Bapak Ibu. Kalau kita enggak dibukain rahasia kerajaan Allah ini, kita enggak lihat itu punya keindahan dan kemuliaan. Ingat loh, ikut Yesus bukan sampai hidup kita juga diubah indah, tapi bukan cuma di dunia, sampai kepada kekekalan. Kita mendapat upah dan pahala kekal Bapak Ibu. Jadi selama-lamanya akan berdampak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat begitu jauhnya ini jurang perbedaan, ambil Bapak Ibu. Aku gak mau jadi orang Kristen nanggung-nanggung. Banyak orang percaya karena gak lihat pahala mulia itu, dia jadi kompromi. Percaya Yesus sih Pak, cuma dosa enak juga ya Pak ya. Nah ini repot. Ya, saya susah loh ninggalin kebiasaan buruk saya Pak. Enak juga sih Pak soalnya. Nah ini repot Bapak Ibu. Dia ikut Yesus tapi juga separuh-separuh ikut dunia juga. Makanya gak jadi apa-apa, malah kita jadi batu sandungan. Banyak orang jadi nggak bisa percaya Yesus kan, lihat hidup lu yang nggak bener, ngaco, ya gue nggak mau lah ikut Yesus katanya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, nggak boleh ada pilihan lain. Bagi kita yang percaya Tuhan, pilihannya cuma satu. Kita akan dipanggil semua jadi muridnya dia. Yesus tidak lagi pilih-pilih sembarangan karena kalau engkau sudah orang percaya, berarti engkau orang terpilih. Engkau orang terpanggil. Amin. Coba yakinkan sebelahnya, kamu orang yang terpilih dan terpanggil. Katakan sebelahnya ya. Kamu ini benar-benar loh, nggak sembarangan, orang pilihan, orang yang dipanggil Tuhan langsung. Ya, tepuk tangan lagi buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang maksudnya kalau kau tahu betapa mulianya rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita, ya diambil total, nggak main-main. Makanya perenungan kita sepanjang ikut Yesus itu apa sih? Renungin coba. Kalau kamu masih pengen kompromi, apa sih pertimbangannya? Apa dasar-dasarnya? Apa hitungannya gitu? Coba kamu hitung, masih mau kompromi ikut dunia? Bukannya tambah seneng, tambah akan menyesal, tertuduh, ya kan? Down, dan gak ngalami janji-janji Tuhan. Percuma malah nanggung-nanggung begini. Kamu ikut Tuhan, berubah total hidupmu. Benar-benar kamu akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Ya, oleh sebab itu hari ini kita mau bicara one di sini adalah siapa? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, tiada yang lain dimulai dari saya. Katakan lagi, dimulai dari saya. Saya, siapa lagi? Saya mau Tuhan. Seperti tadi Tuhan tantang dan saya terima tantangan itu. Saya mau Tuhan. Nah lalu caranya gimana? Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Nah sekarang kita move on. Bicara komunitas sejati.
Yang kita tahu sekarang kan komunitas sel, komsel itu Pak. Nah sekarang komunitas sejati ini apa lagi nih Pak? Nah ini kan sudah ada di kata visi gereja ya. Komunitas sejati apa sih? Kita baca bareng-bareng definisinya 2, 3. Komunitas yang setiap anggotanya didampingi menjadi murid Kristus alias komunitas pemuritan. Jadi di 2025 Bapak Ibu kita harus semua tahu dari tingkat PA, PKS sampai semua anggota sel kita semua nih orang percaya kita semua ingin komsel kita jadi komunitas pemuritan Bapak Ibu. Kita enggak mau anggota sel kita sekedar orang-orang percaya biasa-biasa. Mereka orang-orang yang terpanggil juga seperti kita. Mereka dipilih Tuhan juga jadi murid Yesus. Nah ini proses kita dampingi, kita doain, kita kabarkan berita baik ini, kita tantang mereka kalau lu paham, lu ambil ini. Saudara, tadi kita bisa lihat kesaksian-kesaksian tadi. Orang-orang yang punya problem, yang minder, yang baper, yang hidupnya nggak ada tujuan dan segala macam kita udah dengar 5 kesaksian tadi. Diubah Tuhan lewat pemuritan. Kalau kita bisa hebat sendiri, jago sendiri, mustahil. Nggak ada superman rohani di dalam Tuhan. Nggak ada yang superwoman rohani. Semua kita mustahil hebat sendiri, jago sendiri, berubah dewasa rohani sendiri. Nggak bakal bisa Bapak Ibu. Kenapa? Kita butuh didesain untuk bisa tunduk hati kepada orang lain. Yang bisa cover kita, nasihatin kita, di mana kita dibimbing. Ya, tadi ada orang yang dipulihkan, ada orang yang diubahkan Tuhan lewat apa? Lewat ada orang yang cover kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita pun hidup di dunia ini nggak pernah bisa sendiri saudara. Kita hidup di dalam keluarga bukan? Kenapa? Kita punya orang tua, bisa bayangin kalau kita nggak ada orang tua. Ya banyak orang morat-marit hidupnya tanpa orang tua kan. Ada orang tua pun belum tentu benar. Broken home juga, morat-marit juga. Kenapa? Ya Tuhan memang didesain kita hidup dalam keluarga yang benar. Kalau keluarga nggak benar, kita akan hancur. Jadi setan tahu, setiap orang percaya ini sudah bagi setan udah kalah 1-0. Kamu dulu orang berdosa ikut saya kata setan, sekarang kamu udah ikut Yesus. Waduh udah kalah nih, kalah set. Apa yang setan lakukan? Sebisa mungkin aku cegah kamu jadi murid Yesus. Percaya Yesus oke lah, aku udah gak bisa batalin. Tapi kalau bisa kamu gak jadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Aku akan coba goda halangi kamu supaya kamu ikut lagi balik ikut dunia. Ya dicobai, digoda, diganggu terus sampai akhirnya jatuh lagi, balik lagi. Bisa-bisa murtad lagi saudara. Itulah yang jadi rencana iblis bagi kita semua. Yuk katakan lagi sebelahnya, jangan-jangan main-main, lu ditargetin loh sama iblis. Ya katakan, jangan main-main, ditarget. Ditarget, semua kita ditarget, kenapa? Iblis gak suka, lihat kita jadi orang yang sungguh-sungguh. Benar-benar dia gak suka. Dia pengen ganggu kita, goda kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, gak ada pilihan. Gak ada satupun orang yang bisa hebat sendiri Bapak Ibu. Kita butuh ada orang yang cover kita. Nah di Komsel Bapak Ibu, puji Tuhan selama ini memang udah ada doa, udah ada penyembahan ya seperti di depan ini ada bukan sekedar doa penyembahan, sudah ada doa, puji Tuhan. Udah ada fellowship, kita kadang pergi bareng, kita saling ramah tamah bareng, puji Tuhan itu terusin. Udah ada pengajaran, sharing bahan khotbah, saat teduh, ini semua sharing bagus. Udah ada penjangkauan, kita besuk orang, layani orang sakit, puji Tuhan. Tapi di Komsel jangan sampai enggak ada yang paling penting, pemuritan. Kalau pemuritan, setiap anggota bukan cuma sibuk acara, tapi setiap anggota memang penting bagi Tuhan. Diubah hidupnya, ngalami pertumbuhan rohani. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang berkata durasi kamu ikut jadi orang Kristen sama dampak buahnya kamu berubah belum tentu signifikan. Ada orang 20 tahun ikut Yesus, hidupnya gak banyak-banyak berubah juga ternyata. Berarti ada something wrong dalam proses yang salah. Betul kan saudara? Kalau kamu gitu lama, ya contoh ya kita punya anak, sudah dari kecil kan masih bayi kecil, tapi dia udah 20 tahun masih seumur anak bayi, ya cacat berarti anak kita, betul kan? Masa anak 20 tahun sekecil bayi? Kan salah berarti kan, mestinya bertumbuh jadi gede dong. Jadi dewasa kan, namanya juga umur udah 20. Tapi kalau rohani bisa terjadi Bapak Ibu. Dia bayi rohani, udah 20 tahun ikut Yesus, ya rohani masih segitu-segitu aja. Nah itulah problemnya. Jangan sampai kita jadi orang yang cacat di dalam rohani. Ya, oleh sebab itu
di dalam rohani pun kita enggak bisa jadi orang jomblo rohani Bapak Ibu ya. Di sini banyak jomblo kan. Kalau kita yang secara jasmani jomblo kan belum menikah, oke ya. Tapi di dalam rohani enggak boleh jomblo lagi. Kita punya keluarga, kita punya orang tua rohani, kita punya keluarga rohani. Jadi kita enggak jomblo, kita punya pemuritan. Amin. Coba yang jomblo-jomblo katakan, lu boleh jomblo jasmani tapi jangan jomblo rohani. Katakan coba ya. Ya amin. Ya, yang jomblo 1 2 3. Yes ya. Khususnya cowok-cowok ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, tahun ini di 2025 komsel-komsel nanti kita dampingi supaya bisa move on. Lebih dari sekedar rutinitas komsel atau fellowship yang ada baik, tapi kita mau masuk kepada pemuritan yang lebih efektif. Itu yang kita mau lakukan. Nah lanjut, sekarang bicara another ya. Lanjut ayat itu berkata, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya apa? Tuhan desain hidup kita tidak pernah hidup buat dirimu sendiri. Kalau kamu sudah jadi murid Yesus, lanjutnya kamu akan kujadikan penjala manusia. Hidupmu harus berdampak bagi orang lain. Hidupmu bermultiplikasi bagi orang lain. Seorang berkualitas murid pasti menghasilkan murid. Benihnya murid, buahnya murid. Nanam benih mangga, keluarnya buah mangga. Betul nggak? Kalau kamu murid Yesus, hidupmu pasti bisa berubah, mengubah orang lain jadi murid Yesus juga. Nah itulah yang menjadi goalnya setiap kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, siapakah another kita? Yang paling penting keluarga kita. Setiap kita punya keluarga bukan? Lihatlah saat ini setiap orang di gereja kita. Lihatlah bagi para PKS setiap anggota komselmu di manakah keluarganya. Kalau dia seorang istri yang datang sendiri, di manakah suaminya? Kalau orang suami yang gak bawa istri, di manakah istrimu Pak? Lalu kalau dia udah anak-anak, Pak anaknya sudah percaya Tuhan belum Pak? Di manakah anakmu? Bagi seorang anak-anak single juga kita tanya, di manakah papa mamamu? Jangan-jangan orang terdekat kita belum percaya Tuhan. Jangan-jangan orang terdekat kita hidupnya hancur. Sementara kita jadi orang percaya. Tapi adik kita sendiri hidupnya masih terhilang. Kakak sendiri lawan Tuhan, berontak. Apakah itu terjadi? Di manakah keluargamu? Hari ini Bapak Ibu, gereja di tempat kita sudah mulai bergerak. Kalau Bapak Ibu tadi lihat acaranya, Sabtu sore depan ini ada apa? Family Discipleship Day. Jadi artinya apa? Anak youth kita bikin acara undang papa mamanya datang. Karena kita mau ngajarin sama papa mamanya, you mulai belajar jadi pemurid buat anak-anakmu yang udah youth ini. Ya, sebetulnya mulai dari kega harusnya ya, tapi oke, yang ini yang bikin yang youth ya. Youth bikin bagi anak-anak yang sudah remaja pemuda ini, papa mama boleh bisa belajar juga jadi orang tua yang didik anaknya. Semakin terlambat semakin susah memang. Ya, nanti istri saya Hana akan share sama Stasha ya, anak kami, bagaimana mereka berinteraksi selama ini sebagai anak mama dan anaknya ya. Kita mau dengar Bapak Ibu ya. Terus juga hari Minggu ya. Hari Minggu yang udah lebih dewasa lagi nih, yang udah punya calon pasangan hidup. Kan orang tua semua yang punya anak jomblo doa dong supaya anaknya punya calon suami, calon istri, betul ya? Kita doain, tapi akhirnya ketemu nih. Dan akhirnya mereka ikut PMG atau Pre-Marriage School, BPN lah ya, bimbingan pranikah. Kita mau juga gereja siapin, ayo papa mama anak bapak ibu udah ada calon nih, ikut bantu cover supaya jadi calon suami atau calon istri yang benar. Pada saat hari menikahnya udah siap. Oleh sebab itu nilai-nilainya harus sama kita nih. Gereja ngaturin apa kita kasih tahu. Supaya di rumah papa mama dukung bahkan kuatin lagi. Supaya nanti anak-anak kita sendiri bisa kelak jadi keluarga yang baik. Amin. Nah jadi gereja udah peduli banget Bapak Ibu. Tapi kita harus terus bertumbuh. Tadi baru event-event doang nih. Tapi goalnya bukan cuma event Bapak Ibu. Goalnya memang semua orang tua bangkit sadar kami tanggung jawab buat keluarga kami, buat anak kami. Itu paling penting. Karena itu keseharian kita di rumah, betul nggak saudara? Kan di gereja berapa jam sih kita di gereja? Terbatas. Kadang ada orang tua benar-benar cuek.
serahin sama sekolahnya, serahin sama keganya. Dia nggak peduli saudara. Nah itu kan kacau balau saudara. Padahal sebagian besar dia pulang ke rumah ketemu orang tuanya. Orang tuanya nggak peduli, nah kan salah kan. Jadi sekali lagi gereja bukan tempat titipan anak. Ya, gereja menjadi partner keluarga supaya keluarga-keluarga dipulihkan dan dibangkitkan. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi kita semua yang punya keluarga ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, bukan cuma papa, mama, suamimu, istrimu di mana, anakmu di mana, saudara adikmu di mana, tapi juga kita punya oikos. Semua manusia, semua pribadi, Tuhan percayakan orang-orang ada di sekitar Bapak Ibu disebut oikos. Oikos itu apa? Circle of influence. Bapak Ibu dimanapun punya teman. Ada teman WhatsApp group reunian SMA. Itu teman kita. Betul gak? Kita punya oikos, teman-teman reuni. Dulu satu SMA, satu kuliah. Gitu? Itu reunian. Ada reunian marga. Marga apa? Punya grupnya. Karena marga ini sering ngumpul, ada acara marga. Itu oikosmu. Ada teman kantor, di mana kita bekerja. Ya, sehari-hari ketemu 8 jam sehari. Lebih lama lagi dibanding ketemu siapapun teman kantor. Itu oikos kita. Ada bos, teman kerja, ada partner bisnis. Itu oikos kita. Kenapa Tuhan izinkan kita berbisnis sama dia? Udah 5 tahun ini bisnis. Bukankah Tuhan memang percayakan ini teman bisnis buat hidup kita, oikos kita. Betul gak? Tetangga, kita tinggal di rumah kita dengan komplek itu udah tahunan. Gak kebetulan loh, ada tetangga-tetangga di sekitar kita. Ada beberapa jemaat malah jadi RT. Kenapa Pak mau jadi RT? Pak luar biasa loh jadi RT. Kesaksian saya waktu jadi RT apa? Itu Pak, tetangga suami istri ribut, suara ributnya kedengeran satu RT Pak. Saya panggil atau dipanggil supaya beresin tetangga. Itu Pak ribut Pak, itu Pak suami istri suaranya kenceng teriak-teriak. Kita damaiin Pak, kita berdampak. Akhirnya kita bimbing dia, saling mengampuni bahkan akhirnya percaya Tuhan, puji Tuhan. Betul kan? Atau tetangga ribut gara-gara parkiran mobil di depan. Ya kalau di Kelapa Gading begitu ya, salah parkir ribut sama tetangga. Iya kan? Wah dibaret itu mobil, ngamuk lah itu udah. Ribut satu RT, kita damaiin Pak. Kita berdampak. Dimanapun Tuhan panggil engkau dengan oikosmu. Ayo katakan sama sebelahnya, kita punya oikos loh. Punya pengaruh loh. Jangan jadi orang egois Bapak Ibu. Hidupmu yang berharga itu, yang mulia itu, jangan cuma dihabisin buat dirimu sendiri. Sayang Bapak Ibu, bagikan itu kepada sekitar kita, pada keluarga kita, pada orang-orang dipertemukan Tuhan dalam hidup kita. Sampai akhirnya mungkin kita muridkan orang itu. Ada orang-orang kita kenal di komsel, di gereja, kita dekat sama dia. Kenapa gak kita muridin? Siapa lagi yang dekat ya kita kok sama dia. Ya kita ambil lah. Makanya Bapak Ibu, tahun ini kita senang Bapak Ibu sudah berkomsel. Tapi bolehkah kita bertanya, Bapak Ibu sudah dimuridkan sama siapa? Itu boleh kita jawab dan kita boleh ambil keputusan merespon panggilan.